gampang harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in ila masyayikhin thumma ila hadrati masyayikhina wa masyayikhin ya haram abdul jalal ya kulli masyayikh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu utawi kang kaping telu. Iku ya. Wasalisu utawi kang kaping telu iku annal mala temen satuhune harta. Iku yu'tihi aweh ing mal sapa Allahu Gusti Allah taala hale mahaluhur sapa Allah liman maring wong yuhibbuhu kang demen sapa man ing Allah. Kang demen sapa Allah ing man. Waliman lan maring wong la yuhibbu kang ora demen sapa Allah ing man. Wala yu'tilan ora awe sapa Allah al ilma ing ilmu illa liman angin maring wong yuhibbuhu kang demen sapa Allah ing man. Wa rabi'u utai kang kaping papat iku layang kusu ora kurang apa al ilmu bil badli kelawan den pasrahaken bil badli kelawan den serahaken wal infaqilan kang den nafaqahaken. Bal yazidu balik tambah apa ilmu bihima kelawan badli wal infaq wal malu utawi harta iku yang kusu berkurang apa mal bihima kelawan badli wal infaq wal khamisu utai kang kaping 5 iku anna sahibal ilmi temen satuhune wong kang duweni ilmu iku layamutu ora bakal mati sapa sahibul ilmi wala yang qati'u lan ora putus apa amaluhu amale sahibul ilmi apa amaluhu amale sahibil ilmi ila yaumil qiyamati maring dina kiamat ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat wa ma'hulan iku sertane sahibul ilmi amaluhu utawi amale sahibil ilmi abadan ing dalam selawase wa sahibul mali utawi wong kang anduweni harta iku ya mutu mati sapa sahibul mal wayang qati'ulan keputus apa amaluhu amale sahibul mal waya baqalan tetep apa maluhu hartane sahibul mal li ghairihi maring liyane sahibul mal. Wasadisu utai kang kaping 6 iku anna sahibal ilmi temen satuhune wong kang duweni ilmu iku la yu'adzabu ora bakal den siksa sapa sahibul ilmi fil qabri ing dalam kuburan wala yablalan ora rusak sapa sahibul ilmi wa anna sahibal mali lan temen satuhune wong kang anduweni harta iku yu'adzabu bakal den siksa sapa sahibul mal fil qabri ing dalam kuburan wa yablalan rusak sapa sahibul mal. Wasabi'u utai kang kaping 7 iku anna sahibal mali temen satune wong kang duweni harta iku yusalu bakal den takoni sapa sahibul mal yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat angkuli dirhamin saking saben-saben sedirham min aina saking endi enggon iktasabahu merkole sapa sahibul mal ing mal min aina saking endi enggon iktasabahu merkole sapa sahibul mal ing mal wa fi malan ing dalem apa anfaqahu nafaqahaken sapa sahibul mal ing mal anfaqahu nafaqahaken sapa sahibul mal ing mal wa yuhasabulan den hisab sapa alaihi sahibul mal wa anna sahibal ilmi lan temen satune wong kang anduweni ilmu wa anna sahibal ilmi lan temen satune wong kang anduweni ilmu
iku lahu iku tetep kedue sahibul ilmi bikulli mas'alatin kelawan saben-saben masalah darajatun utawi darajat wa kulli harfin lan saben-saben sahuruf hasanatun wa kulli harfin lan iku kelawan saben-saben sahuruf hasanatun utai kebagusan wa kulli harfin lan iku kedue saben-saben huruf min hurufil qur'ani saking pira-pira hurufe Al-Qur'an asyaru hasanatin utawi 10 pira-pira kebagusan ing qira'a lamun maca sapa sahibul ilmi ala ghairi tuhrin ing atase tingkah ora suci wa ing qara'aha lamun maca sapa sahibul ilmi ing Quran ala tuhrin ing atase tingkah suci ing kana lamun ana sapa sahibul ilmi iku fi ghairi sholati ing dalem jabane salat iku falikul li harfin mangka iku tetep kedue saben-saben sehuruf mi'atu hasanatin utawi 100 kebagusan mi'atu hasanatin utawi 100 kebagusan wa ing qira'a lamun maca sapa sahibul ilmi ing Quran fi sholati ing dalem jerone salat falikul li harfin mangka iku tetep kedue saben-saben sehuruf alfu hasanatin utawi 1000 kebagusan kada kaya mangkene iki perkara fi minhajil madzkurina ing dalam kitab Minhajil Madhkurin. Kemarin diterangkan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas menjawab tentang pertanyaannya yang menanyakan bagaimana atau utama mana harta dengan ilmu. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas menjawab bahwa tetap utama ilmu. Ada 7 wajah atau ada 7 perbedaan antaranya ilmu dan harta. Yang pertama bahwa ilmu adalah warisannya para nabi, sedangkan harta adalah warisannya para Fir'aun dan orang-orang yang cilaka, orang-orang yang tersesat. Orang yang tersesat kebanyakan ya karena harta, tidak bisa menggunakan harta dengan sebaik-baiknya karena tidak memiliki ilmu. Kalau ilmu ya adalah warisannya para nabi, sedangkan harta warisannya Fir'aun. Ya, Fir'aun itu kan raja-raja terdahulu yang kaya dan semena-mena ya. Wasani ala ilmu yahrusu sahibahu, sedangkan yang kedua ilmu akan menjaga orang yang memiliki ilmu. Kalau orang yang memiliki harta wa sahibul mali yahrusu maluhu yahrusu malahu, sedangkan orang yang memiliki harta akan menjaga hartanya. Jadi enak menjaga apa enak dijaga? Enak dijaga. Kalau menjaga kan berarti kita menjadi budaknya, kita menjadi diatur, kita menjadi hambanya kan. Istilahnya gitu. Wa tsalitsu annal mala yu'tihi Allahu ta'ala lima yuhibbuhu wa liman la yuhibbuhu. Yang ketiga, kalau harta itu sesuatu yang diberi oleh Allah untuk atau kepada orang yang dicintai oleh Allah dan kepada orang yang tidak dicintainya. Maksudnya kepada orang yang diberikan oleh Allah, kepada orang yang orang itu mencintai Allah, dan kepada orang yang orang itu tidak mencintai Allah. Wala yu'ti ala ilma illa liman yuhibbu, sedangkan ilmu Allah memberikan ilmu kepada orang yang dicintai oleh Allah. Jadi berarti benar-benar orang yang istimewa, orang yang telah diberi kesempatan untuk belajar ilmu, kemudian diberi kesempatan orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, seperti santri semua itu adalah tanda-tandanya orang yang memiliki ilmu. Maksudnya dia sudah memiliki ilmu,
dan mengamalkan ilmunya sesuai dengan yang dimilikinya. Nah, kan? Cumanya memang terbuktinya lagi kalau memang sudah mengabdi di masyarakat ya. Tapi lagi-lagi santri itu adalah orang yang belajar ilmu dan orang yang langsung praktek ilmunya, kan? Tidak hanya teori. Warabi'u la yanqusu al ilmu bil badli wal infaqi. Kemudian yang keempat, ilmu tidak berkurang dengan sebab diberikan kepada yang lain. Dengan berbagi ilmu, dengan nasrul ilmi, dengan mengajar, dengan mengaji, dengan memberikan penjelasan kepada yang lain, dengan mengingatkan, dengan memberikan pengertian tentang ilmu, itu tidak malah berkurang, bahkan tambah. Bal yazidu bihima, bahkan menjadi tambah ketika diberikan kepada yang lain. Wal malu yang kusu bihima, sedangkan harta malah berkurang. Oh, katanya kalau bersedekah tambah. Nah, itu berbeda. Ketika menafakokan hartanya, ketika yang melakukan adalah orang yang memiliki ilmu. Itu kalau orang yang tidak memiliki ilmu menggunakan harta kan asal menggunakan saja. Tidak ada niat yang benar, tidak ada niat sedekah, tidak ada niat berbagi, tidak ada. Tapi kalau berbagi memang tidak diniati pun mendapatkan pahala. Maksudnya kalau orang yang tidak memiliki ilmu menasarupkan harta, menggunakan harta itu dengan semena-mena, foya-foya, kemudian dihambur-hamburkan, tetapi tidak digunakan dengan semestinya, tidak berbagi dengan orang yang membutuhkan, tidak digunakan dengan ya semestinya lah, tidak berdampak kemanfaatan itu. Makanya sangat berbeda orang yang memiliki ilmu dan tidak memiliki ilmu. Ada dua orang bercerita bertentangan tentang harta, tentang orang kaya dan orang miskin. Yang satunya ngomong, saya susah ternyata jadi orang miskin, saya kepengen jadi orang kaya. Ya bagus. Ketika memiliki harta, ketika kaya, kalau dia memiliki ilmu, akan menggunakan kekayaannya dengan sebaik-baiknya, tidak tamak dan tidak tamak ya, tidak tomak, tidak berharap kepada pemberian orang lain. Dia pengen kaya. Lalu kemudian saya menjawab, apakah betul kalau sudah kaya kemudian akan menjadi tenang, akan menjadi menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya? Ya, kalau orang zaman now ya, katakanlah, ya nggak usah zaman now lah. Ya semuanya orang tidak mau menjadi orang miskin, pengen semua kaya. Dia miskin kemudian ingin menjadi kaya. Andai saya punya harta banyak, saya tidak kerepotan mencari uang ke sana kemari. Saya akan duduk-duduk saja, pengen apa, tinggal gesek saja ATM-nya, gitu kan? Tetapi betul, apakah betul kalau kemudian sudah kaya akan menjadi enak? Bagus ingin menjadi kaya, tetapi yang lebih bagus lagi ingin menjadi orang yang berilmu. Kaya atau miskin, sudah memiliki ilmu. Kalau punya harta, maka akan menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya karena dia punya ilmu. Kalau tidak punya harta, ilmunya akan menjadi hartanya. Itu loh. Lagi-lagi kalau orang yang punya ilmu sih, kalau tidak punya uang, tidak begitu gelisah, istilahnya tidak bisa mengatur dirinya, bisa mengatur emosinya, bisa tenang. Ya tapi sangat berbeda lagi ketika kemudian membutuhkan uang dalam keadaan terpaksa, anaknya, keluarganya atau siapanya kemudian sakit. Nah makanya ini peran bagi orang yang kaya
yang memiliki ilmu supaya peduli kepada orang yang tidak punya harta. Wal khamisu anna shahibal ilmi la yamutu, sedangkan yang kelima, orang yang memiliki ilmu itu tidak akan mati. Hidupnya hidup, sudah meninggal pun masih hidup. Ilmu-ilmunya masih dipraktekkan oleh murid-muridnya. Kemudian laku lampanya masih diikuti oleh wala yanqati amaluhu ila yaumil qiyamah, dan amalnya tidak akan terputus sampai pada hari kiamat. Wa ma'ahu amaluhu abadan, amalnya apa yang diperbuatnya akan membersamai, akan menemaninya kepada orang yang memiliki ilmu. Jadi teman yang paling setia adalah ilmunya, ilmu yang manfaat. Wa shahibul mali la yamutu, sedangkan orang yang memiliki harta akan mati. Wa yanqati amaluhu, amalnya juga terputus. Wa yabqa maluhu li ghairi, hartanya ada tapi untuk orang lain. Dia mati, hartanya kan diwaris kepada keluarganya. Hartanya menemani apa tidak? Tetap saja meskipun hartanya akan menemani, itu bukan harta tapi amalnya, perbuatannya, karena hartanya disedekahkan, karena hartanya. Nah, itu kan berbeda lagi. Berarti orang yang menggunakan harta, orang yang memiliki ilmu mentasarufkan hartanya. Ini maksudnya adalah orang yang punya harta yang bodoh, yang tidak ngerti. Wasadisu anna shahibal ilmi la yu'adzabu fil qabri wa la yabla. Yang keenam, orang yang memiliki ilmu itu orang yang memiliki ilmu tidak akan disiksa di kuburannya dan tidak menjadi rusak. Wa anna shahibal mali yu'adzabu fil qabri wa yabla, dan orang yang memiliki harta akan disiksa di kuburannya dan akan menjadi rusak. Ini dalam dauhnya sahabat Abdullah bin Abbas ya. Saya pernah dengar cerita hikmah bahwa memang satu ketika ada seorang ilmuwan yang sedang meneliti tengkorak-tengkorak kuburan di pemakaman. Saya lupa, seingat saya seorang tokoh sufi. Kemudian dia tertarik, kok kenapa di pemakaman kok ada orang kayak sedang meneliti, kemudian kayak mengambil tengkorak-tengkorak gitu. Kemudian dia mendekat, wahai Kisanak, sedang apa engkau? Oh iya, ini saya sedang meneliti. Ini kok, kenapa diteliti? Ya ini saya sedang meneliti tengkorak. Dan ternyata tengkorak itu macam-macam. Ada yang ketika saya toblos, ketika saya tusuk dengan tongkat saya, telinganya ditusuk dengan tongkat saya. Ada yang tembus dari mulai telinga kanan ke telinga kiri. Ada yang tembus ke telinga, kan nusuknya ke telinga, kemudian nancep di otak. Lalu apa bedanya? Bisa dibedakan tidak? Kalau yang dia ahli ilmu, itu tengkoraknya, telinganya saya tusuk dengan tongkat, itu nancep di otak. Ini tandanya orang yang memiliki ilmu. Kemudian yang telinganya saya tusuk dengan tongkat saya, tembus dari mulai telinga satu ke telinga yang lain. Kalau yang memiliki ilmu, saya ciumi tengkoraknya, saya hormati. Nah gitu. Ini maksudnya dikaitkan dengan cerita ini. Oh, ada ceritanya. Saya memiliki cerita hikmah seperti itu. Berarti memang orang yang memiliki ilmu itu di kuburan pun berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Sehingga saya mengaitkan ada sebuah cerita seperti itu, entah benar atau tidak ya. Tetapi bisa dikaitkan dengan ini. Berarti tengkorak pun berbeda. Ya jasad orang yang meninggal lama, yang sudah menjadi tengkorak, itu berbeda dengan
antaranya orang yang memiliki ilmu dan tidak memiliki ilmu. Wasabi'u anna shahibal mali yus'alu yaumal qiyamati an kulli dirhamin min aina iktasabahu. Kemudian yang ketujuh, kalau orang yang memiliki ilmu di hari kiamat nanti akan ditanya dari setiap uang yang dia miliki. Min aina iktasabahu, dari mana kamu dapatkan? Wa fima anfaqahu, dan untuk apa kamu nafkahkan? Wa yuhsabu amaluhu, dan amalnya akan dihisab. Nah, itu orang yang memiliki harta ya. Kalau orang yang memiliki harta tidak hanya orang kaya raya ya. Kita pernah memiliki harta ya, akan ditanya nanti dari mana kamu dapatkan, untuk apa kamu gunakan, akan dihisab gitu. Anda akan dipertimbangkan. Wa anna shahibal ilmi lahu bikulli mas'alatin darajatun, dan orang yang memiliki ilmu setiap ilmunya di dalam satu masalah itu memiliki satu derajat, satu tingkatan. Ketika dia memiliki ilmu menangani sebuah masalah akan naik derajatnya. Walikul harfin hasanatun, dan setiap satu huruf, satu satu huruf yang diucapkan atau satu huruf ayat Quran yang diucapkan itu satu kebaikan. Walikul harfin min hurufil Qur'ani asyara hasanatin. Satu huruf dari huruf-huruf Al-Quran 10 kebaikan apabila dia membaca tidak dalam keadaan suci. Apabila dia membaca Al-Quran, apabila kita membaca Al-Quran tidak dalam keadaan memiliki wudhu, itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wa in qara'a ala tuhrin, kalau membaca Al-Qurannya dalam keadaan suci menjadi dibagi dua juga. In kana fi ghairi sholati, kalau di luar sholat, falikul harfin mi'atu hasanatin, setiap satu hurufnya 100 kebaikan. Kalau dibaca di dalam sholat, itu setiap satu hurufnya 1000 kebaikan. Kenapa kok bedanya jauh? Satu huruf di luar sholat 100 kebaikan, satu huruf ayat Al-Quran di dalam sholat 1000 kebaikan. Ya lagi-lagi sholat adalah tempat ibadah terbaik dan paling utama, karena memang ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Sang Maha Pencipta adalah ketika sholat. Sehingga kita melakukan kebaikan di dalam sholat, membaca ayat-ayat Al-Quran, semakin banyak yang dibaca semakin banyak pahalanya. Satu huruf saja 1000 kebaikan. Kalau di luar sholat hanya 100 kebaikan. Gitu. Ya karena di luar sholat kan bisa dengan sambil nyapu, sambil masak, sambil beberes, bisa sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Tetap saja kan ya, daripada tidak baca tetap saja istilahnya dibandingkan dengan orang yang bodoh, yang tidak pernah membaca ayat Al-Quran sama sekali, yang tidak mendapatkan apa-apa. Betapa kebaikan itu di mana-mana, apalagi orang semakin memiliki ilmu semakin tinggi, semakin terbuka lebar. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bergerak, banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan, banyak mendapatkan pahala-pahala. Sa'adatu ahlil ilmi utawi ikikum mertela akan bahagia wong kang ahli ilmu fid daroini ing dalem dunya lan akhirat. Orang yang memiliki ilmu bahagia, akan bahagia dunia akhirat. Wa ni'malan iku sak bagus-bagus alqaulu utawi ucapan, rupane mak ucapan qila kang den ucapaken apa ma. Ahlul ilmi utawi wong kang andune ilmu fid daroini ing dalem dunya lan akhirat iku mas'udu kang den bahagiaaken. Wal khuldu utawi langgeng fil jannati ing dalam fil jannatil firdaus ing dalam swarga firdaus iku mau'udu den janjiaken. Wal ilmu utawi ilmu iku izzun mulia. Wa ahlul ilmi utawi wong kang duweni ilmu iku muhtaramun den mulyaaken. Wal jalu utawi sifat bodoh iku dzulun ina. Wa ahlul jali utawi ahli kebodohan iku matrudu den tolak. Orang yang memiliki ilmu itu dibahagiakan, akan bahagia di dunia dan akhirat. Di dunianya dia bahagia, damai, tidak mudah gelisah, tidak mudah mengeluh, tidak mudah mencaci, kan berarti bahagia.
Bahagia tuh kalau anak muda bahagia tertawa, terbahak-bahak, tersenyum tidak mesti ya. Itu ungkapan tanda-tanda bahagia, tapi kebahagiaan itu adanya di hati. Wal khudu fil jannatil firdausi mau'udu, sedangkan langgeng kekal di surga firdaus itu yang dijanjikan bagi orang yang memiliki ilmu. Wal ilmu aizzun, ilmu adalah kemuliaan. Wa ahlul ilmi muhtaramun, orang yang memiliki ilmu akan dihormati baik di dunia dan di akhirat. Di akhirat juga, di dunia para malaikat, Allah, malaikat, ahli sama dan ahli langit dan ahli bumi dan semut yang ada di leng pun semuanya mendoakan kepada orang yang memiliki ilmu dan orang yang mencari ilmu. Itu kan berarti sudah di dunia tuh. Tidak harus tampak yang namanya keenakan itu. Yang namanya kemuliaan itu tidak harus tampak di depan mata, tetapi adanya di hati. Kalau semuanya serba yang tampak oleh mata, bagaimana kalau orang itu buta? Nah, itu. Wal jahlu dzulun, sedangkan bodoh, sifat bodoh adalah hina. Orang yang bodoh ya tertolak, disepelehkan, diremehkan, tidak dihargai. Meskipun bodoh tapi hartanya, yang penting hartanya banyak. Lama-lama kalau hartanya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, hartanya tidak punya, ya nggak ada apa-apanya. Wakilan dan ucapakan apa hayatul ilmi, dawuh hayatul ilmi. Hayatul ilmi utawi uripe hayatul qalbi utawi uripe ati iku ilmun ilmu. Faghtanimu mangka amriya sira ing ilmu. Wa mautul qalbi utawi matine ati iku jahlun sifat bodoh. Fajtani buhu mangka ngedohana sira ing jahlun. Wa khairuz zadi utawi luwi bagus-bagus sangu iku at-taqwa taqwa. Fazidhu mangka nambahana sira ing taqwa. Kafaka nyukupi ing sira apa hadzal wa'dhu ikilah pitutur ikilah mau'idhah. Fata'idhu mangka amriya mau'idhah. Sapa sira ing ilmu. Hidupnya hati itu dengan ilmu, menjadi terang, menjadi tenang, menjadi mudah menerima nasihat, mudah menerima masukan, tidak keras, itu karena ada cahaya ilmu. Faghtanimu, maka carilah ilmu. Wa mautul qalbi, matinya hati bodoh. Sifat bodoh itu ya itu karpe dewek, akas, angas, tidak mudah menerima masukan. Tentu bodoh yang memang dia tidak mau belajar. Dia hidupnya di tengah-tengah orang yang berilmu, dia hidupnya di tengah-tengah orang yang sedang belajar tapi tidak mau belajar. Itu adalah bodoh yang tidak dimaafu. Bodoh yang tidak dimaaf. Kenapa? Dekat dengan sekolahan, dekat dengan orang-orang ngaji, dekat dengan orang-orang belajar, tidak ikut belajar, tidak ikut senang kepada orang yang belajar. Wa khairu zadi at-taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa, maka tambahkanlah takwamu. Nasihat seperti ini, mauidhah seperti ini adalah bisa mencukupi kita semua, maksudnya ya lagi-lagi adalah ketika kita tahu tentang keterangan-keterangan seperti ini, tahu dan mempraktekkan, ya adalah jika dalam hati kita ada cahaya ilmu. Ya cahaya ilmu itu diberikan oleh Allah langsung. Wakilan dan ucapakan opolah tahsaban aja nyana temen sira al juhala ing piro-piro kang bodoh ahya hale piro-piro kang urip. Balhum balik utawi juhal iku amwatun piro-piro kang mati. Wathaubuhum utawi pakaiane juhal Wathaubuhum hale utawi pakaiane juhal iku kafanuhum kafane juhal. Wa qala ndawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagi seyogya alal alimi ing atase wong kang duweni ilmu apa ayasuma yen tak puasa sapa alim
idzan nasu ing dalam nalikane utai manungsa iku mufdiruna piro-piro pada buka kabeh, iku mufdiruna pada mukel kabeh. Wa yahzana lan sedih sapa alim idzan nasu ing dalam nalikane utai manungsa iku yafrahuna pada bahagia sapa nas. Wa yabkiya lan nangis sapa alim idzan nasu ing dalam nalikane utai manungsa iku dhahikuna pada gemuyu kabeh. Wa yasmuta lan meneng sapa alim idzan nasu ing dalam nalikane utai manungsa iku yatakallamuna pada berbicara sapa nas. Wa yatawahhada lan menyendiri sapa alim idzan nasu ing dalam nalikane utawi manungsa iku yukhliduna pada campur sapa nas. Falam yardo mangka ora ridho sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam ayyakuna ing enta ana sapa alim ayyakuna enta ana sapa man wong alim kang ngerti sapa man wa fahimalan paham sapa man kaman kaya dene wong la ya'lamu kang ora weruh sapa man wa la yafhamu lan ora paham sapa man. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupanya dawuh man izdada ilman wa lam yazdad zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Man utawi sapane wong iku izdada tambah sapa man apane ilman ilmune walam yazdad lan ora tambah sapa man apane zuhdan zuhude lam yazdad mangka ora tambah sapa man minallahi saking Allah ila bu'dan angin adoh. Janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang bodoh itu adalah hidup. Orang-orang bodoh itu adalah mati. Tidak hidup itu maksudnya tidak bercahaya, tidak banyak memberikan apa ya? Ya tidak bercahaya, tidak hidup ya. Wasaubuhum kafanuhum bajunya pun seperti kafannya, ya nggak dianggap. Perkataannya tidak mengandung ilmu, tingkah lakunya ya orang bodoh saja, orang bodoh, mudah dibohongi, mudah ditipu. Wa yahzana idzan nasu. Oh, mana tadi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagi an alimi ayasuma idzan nasu mufdiruna. Sebaiknya orang yang memiliki ilmu itu adalah berpuasa di saat para manusia banyak yang berbuka. Maksudnya tidak berlebihan. Nah, ya orang yang memiliki ilmu meskipun bukan bulan puasa, meskipun tidak punya utang, biasanya yang tidak punya utang orang laki-laki ya. Berarti di luar bulan puasa, ya sebaiknya ada puasanya lah, Senin Kemis. Kalau perempuan ya jelas Senin Kemis perempuan, karena diuntungkan selain puasa Senin Kemis sunnah juga sambil membayar puasa kodo sambil di hari yang sunnah kan, gitu. Ayyasuma idzan nasu muhtiruna, dikala orang pada bebas makan ada puasanya. Wa yahzana idzan nasu yafrahuna, dan sedih ketika para manusia banyak bahagianya. Tidak boleh larut terus-terusan berbahagia. Gitu loh. Jadi memang ketika 40 hari ada kesedihan, ada satu masalah yang harus dipecahkan, itu tandanya kita hidup, kita diberi ujian, diberi cobaan oleh Allah agar terus memperbaiki, agar terus bergerak, berproses. Itu. Jadi nggak ada orang bahagia terus. Nah itu kecuali orang bodoh. Kalau orang yang memiliki ilmu tidak mungkin akan terus bahagia. Maksudnya bukan berarti loh, kok sedih terus, tidak. Ya sedih, tetap harus bersyukur. Dengan adanya kesedihan, sering juga menjadi kita sadar. Kalau terus-terusan bahagia kan lalai. Seneng terusan, akhirnya terlena, malas beribadah, malas belajar. Gitu loh. Nah, makanya harus pesantren, harus belajar, itu harus mau melakukan susah payah melawan kemalasan dengan belajar. Sehingga kemudian kita nanti memiliki ilmu. Ya memang
Tidak mudah ya. Melawan kemalasan, melawan apa namanya? Apalagi kemudian sebuah fasilitas yang sudah enak menjadi terlena, menjadi tidak mau berproses, tidak mau belajar. Gitu. Waya bagi idan nasu dhahikuna, dan orang alim, orang yang memiliki ilmu menangis ketika manusia banyak yang tertawa. Ya, lagi-lagi tidak berlarut dengan tertawa. Makanya sering kan melihat orang sepuh, orang zaman dulu, jangan banyak tertawanya nanti nangis itu ya. Kalau anak kecil atau anak-anak ketawa terus guyonan beli mari-mari, tidak henti-henti. Sudah, jangan terlalu banyak guyonan, nanti nangis ya. Gitu kan. Wayasmuta idzan nasu yatakallamu, dan orang alim diam ketika manusia banyak yang berbicara, ngomong semua. Tapi orang alim diam sambil tafakkur. Kalau terlalu banyak berbicara kemudian si alim juga ikut berbicara, malah semuanya akan dianggap buih. Jadi harus ada yang diam. Wayatawahada idzan nasu yakhlituna, dan menyendiri ketika manusia pada bercampur. Ya, menyendiri itu bisa dengan ibadah, banyak melakukan ibadah. Kemudian ya bisa juga kalau santri biasanya di saat teman-temannya pada tidur malam, bangun sholat malam belajar. Nah itu loh, jadi tidak, kalau orang memiliki ilmu begitu, tidak terbawa kebanyakan umumnya orang, tidak terbawa arus gitu loh. Falam yardu alaihi salatu wasalam ayyakuna man alima wa fahima kaman la ya'lam wa la yafham. Maka Kanjeng Nabi tidak ridho jika ada orang yang berilmu dan faham, tetapi sifatnya seperti orang yang tidak punya ilmu dan tidak faham. Oraya orambu, berdoa juga tidak, mengarahkan juga tidak. Jadi tidak seperti orang yang memiliki ilmu, bodoh dia memiliki ilmu, tapi dia memiliki ilmu juga tidak mempraktekkan memiliki ilmunya. Gitu. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, siapa saja yang tambah ilmunya tetapi tidak tambah zuhudnya, maka tidak menjadi tambah kecuali jauh dari Allah. Jadi orang yang memiliki ilmu harus belajar terus zuhud. Ya, seperti lagi-lagi seperti santri. Kamu kok makannya gitu-gitu aja kok? Nggak pengen yang lain dah? Lagi zuhud, lagi belajar zuhud. Nggak pengen makan sate, nggak pengen makan gulai. Ku pengen, tapi saya tahan. Biasalah. Nanti juga pada saatnya, kalau ada juga saya makan. Sekarang ya yang ada saja saya nikmati, nikmatnya ini. Nanti kalau sudah pulang, apalagi sudah boyong, sudah tidak pesantren, nikmat sekali. Akan kelingan, akan kangen khasnya orek pesantrennya. Yang dulu melenek dan bosen. Itu akan menjadi kangen. Karena ternyata ya Allah nikmat sekali saat mondok, lauknya itu-itu saja tuh. Kalau sudah di rumah banyak jenis makanan, dari mulai sate, gulai, terus apa lagi? Apa kalau makanan paling enak tuh apa sih? Apalah segala macam. Malah apa ya, pengen apa ya? Padahal sudah ada sate, sudah apa? Kok? Nah, kan biasa semua. Malah nanti pengennya, kok saya pengen orek-orek atau tempe yang biasa di pondok sih, malah nanti kangen nanti. Padahal di rumah sudah tergelar segala macam makanan. Nah itu berarti sekarang kita sedang mencari ilmu, berusaha menambah ilmu, dan berusaha latihan zuhud. Kasihan ya santri itu bajunya itu-itu aja, sih lagi zuhud. Itu lagi belajar, tidak begitu mencintai barang
dunia. Enggak senang tak? Ya senang. Ya sudahlah. Mau lagi belajar sih. Lagi berlatih, lagi riyadhah gitu. Kok sangunya sedikit sih? Yang diwara lagi latihan. Sangunya banyak buat apa? Mau beli sate, nggak ada penjual sate. Ya kecuali disediakan, kecuali ada. Ya pokoknya berusaha menikmati yang ada. Nanti ketika sudah selesai menjadi santri, biasa saja. Itu. Anwa'ul ilmi utawi iki iku mertela akan macam-macamnya ilmu. Alam lan warwasira anna tahsilal ilmi temen saatuhune ngasilaken ilmu iku ala nawaini ing atase rong warna. Kasbiyun siji rupane bangsa den lakoni, wasama'iyun lan bangsa den rungu. Wal kasbiyu utawi ilmu kasbi huwa ya kasbi iku ala ilmu alhasilu kang den hasilaken bimuda wa matid darsi kelawan langgenge belajar, kelawan langgenge deres, wal qiraati lan langgenge maca atau lan maca indal ustadi ing dalem sandinge guru. Wasama'iyulan ilmu kang bangsa den rungu huwa ya sama'i iku at-ta'allumu belajar indal ulama ing dalam sandinge piro-piro wong kang berilmu, indal ulama ing dalam sandinge ulama bisama'i kelawan den rungu fi umuri dinihim ing dalam piro-piro perkarane agamane ulama wa dunyahum lan dunya ulama. Macamnya ilmu bisa mendapatkan ilmu ada dua macam, ada yang kasbi, ada yang samai. Kalau kasbi al ilmu al hasilu bi mudawamatid darsi wal qiraati indal ustadzi, ilmu yang dihasilkan dengan terus menerus belajar dan dengan membaca di depan guru, itu namanya ilmu kasbi. Ya seperti santri kan begitu kayak ya pelajar lah, yang ada muridnya, ada gurunya, kemudian menerima ilmu, itu berarti dengan kasbi. Juga dengan samai juga sih ya, karena kan ada juga ngaji bandungan, ngaji seperti ini itu ngaji tapi kan dengan baca ya, dengan menulis. Kalau sama itu ilmu at-ta'allumu indal ulama bisamai fi umuri dinihim wa dunyahum, belajar di sampingnya para ulama dengan hanya mendengarkan, ngaji kuping. Ngaji kuping tidak sambil maknani kayak jamiah gitu loh. Ada yang baca, ada yang bawa kitab, ada yang tidak bawa kitab. Ngaji kuping itu bisa dengan membawa kitab, hanya mendengarkan atau mendengarkan pidatonya para ulama gitu loh. Nah gitu. Wa hadza utawi iki samai iku la yasulu ora hasil apa ilmu illa bi mahabbatil ulama yang kelawan seneng pira-pira wong alim wal ikhtilati lan campur bergaul ma'hum sertanya ulama wal mujalasati lan saling mujalasah berada di satu tempat majelis ilmu lahum kedua ulama. Jadi kalau samai ilmu yang didapat atau belajar dengan para ulama biasanya dihasilkan dengan mencintai ulama. Nah gitu, ikut pengajian-pengajian atau ikut mendengarkan pengajian di YouTube ulama-ulama NU, Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, atau kemudian ada diskusi-diskusi, ikut hadir. Itulah. Wal istifsari dan amri penjelasan minhum saking ulama, atau yang ngaji kuping kemudian ada tanya jawabnya. Kama kaya keterangan kila kang wis den ucapaken apa makun ana sira iku aliman wong kang duweni ilmu, au muta'alliman atau wong kang belajar, au muhibban atau wong kang demen lahum maring ulama. Ini berarti sesuai dengan dawuh yang mengatakan jadilah kalian orang yang berilmu atau orang belajar atau orang yang mencintai ulama.
Fa innal jahala karena teman sautune sifat bodoh iku layakunu sapa sahibu wong kang duweni jahil iku ma'dzuran den apura fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Karena orang bodoh, kebodohan itu tidak akan dimaafkan. Orang yang bodoh gitulah, orang yang memiliki sifat bodoh, orang yang memiliki gelar bodoh itu tidak diampuni, tidak dimaaf di dunia dan akhirat. Kecuali memang bodoh yang memang tidak ada orang yang memberitahu dan dia hidupnya jauh dari orang-orang yang berilmu. Hidupnya kampung pelosok, orang awam semua, nggak ada pelajar sama sekali, atau hidupnya di alas gitu ya. Wal mutasifu utawi kang bersifatan bihi kelawan jahil iku maghbunun rugi fihi ma in dalam dunia lan akhirat. Orang yang memiliki sifat bodoh akan rugi baik di dunia dan akhirat. In li anna syarafahu makrana taman saatune mulyane dunia lan akhirat mal ilmi sertane ilmu. Kama kaya keterangan kila kan den ucapaken apa ma rupane dauman utai sapon iku aroda ngarepaken sapa man adunya ing dunya faliyat tajir mangka becik dagangan sapa man. Paman utai sapane iku aroda ngarepaken sapa al akhirata ing akhirat faliyata zahad mangka zuhuda sapa man. Waman utai sapane iku aroda ngarepaken sapa man kilaihi ma ing karone dunya lan akhirat faliyata alam mangka becik belajar sapa man. Fa inna man kana taman satune wong iku intakola ngalih sapa man minad dunya saking dunya baqiya mangka tetep apa ma perkara jama'ahu kang ngumpulaken sapa man ing ma fiha ing dalam dunya siwal ilmi kecuali ilmu. Fa innal ilma karana taman saatuna ilmu iku rafiquhum baturi ing wong fil qabri ing dalam kuburan wa anisuhu lan ngari-ngaringi lan ngenakaken mendamaikan wa anisuhu lan ngari-ngaringi wong wa firasyu lan lemeke wong watah tahulan ngisore wong wajambuhulan lambunge wong wazadahulan sangwe wong. Dalam kil yang lain dikatakan siapa yang menghendaki dunia maka berdaganglah, dan siapa saja yang menghendaki akhirat maka berzuhudlah. Siapa saja yang menghendaki keduanya, dunia dan akhirat, maka belajarlah. Ya belajar yuk. Bisa pengen mendapatkan dunia berarti dengan berdagang, dengan berniaga. Kemudian pengen mendapatkan akhirat, ya bagaimana tetap memiliki harta, tetapi zuhud. Hartanya tidak kumantil di dalam hati, tidak menjadikan penghalang untuk beribadah, tidak nyaman dalam melakukan ibadah. Jadi punya harta banyak, ya tambah wakal ibadahnya. Harta banyak tetapi tidak menjadi pengganggu. Itulah tanda-tandanya orang yang zuhud, kaya dan zuhud. Fa inna man intaqala minad dunya baqiya ma jama'ahu fiha siwal ilmi. Karena orang yang terpisah dari dunia mati maksudnya, maka yang tersisa adalah apa yang dikumpulkannya kecuali ilmu. Yang dikumpulkannya dunia apa saja. Ketika mati ya berpisah. Yang dibawa mati adalah ilmu kan. Fa innal ilma rafiquhu, karena ilmu adalah akan menemainya di alam kubur. Wa anisu, dan membuat nyaman di alam kubur. Anis itu yang mendamaikan. Wa firashuhu, dan menjadi ilmu adalah alasnya di alam kubur. Dan ilmu akan berada di bawahnya. Ya, maksudnya adalah menjadi teman dan menjadi bekalnya di alam kubur maupun akhirat. Itu jadi ya tentu orang yang banyak baca Al-Quran jelas dia memiliki ilmu. Katanya banyak-banyaklah baca Al-Quran sehingga nanti Al-Quran menjadi temannya di alam kubur. Kan jelas berarti orang yang memiliki ilmu. Banyaklah belajar, mudarosah. Tidak hanya baca Al-Quran tetapi mengangan-angan berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran atau memahami satu kitab, terus difahami, dikupas, didiskusikan gitu ya. Itu kan berarti orang yang belajar dan orang yang memiliki ilmu itu yang akan menemaninya di alam kubur.
Khairuz zadi al-ilmu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima wabnahuma wa Fatima. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima wabnahuma wa Fatima. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima wabnahuma wa Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.